Sekarang kita akan bahas sedikit tentang cara mekanisme untuk penembakannya ya, serta juga kalau dibandingkan dengan aslinya bagaimana. Jadi eh, posisi ininya saya taruh di save dulu supaya nanti ketika mokang tidak sengaja nanti triggernya tertarik. Ini tinggal ditarik, ini biasanya menggunakan dua tangan, segitu. Ya, jadi seperti itu. Kadang kalau di aslinya dia cukup menggunakan satu tangan aja seperti ini. Cukup gitu satu tangan. Tapi kalau untuk airsoft karena tenaga spring harus pakai dua jari supaya lebih kuat. Ya. Setelah itu trigger ditarik, udaranya keluar dengan pelurunya, selesai. Ditarik lagi, tekan trigger. Jadi terus seperti itu ya. Makanya kalau ingin unitnya lebih awet, di-upgrade dia beberapa part tuh. Nah, apa saja yang di-upgrade? Pertama, yang di-upgrade itu adalah tentu saja pistonnya. Ini saya tidak ada upgrade sama sekali, belum ada upgrade internal sama sekali. Saya hanya upgrade eksternal saja dengan menambahkan beberapa aksesoris. Untuk upgrade internal belum sama sekali. Saya belum ada waktu, cuma sudah tahu apa-apa saja yang harus di-upgrade. Pertama itu karet pistonnya di-upgrade supaya udaranya makin mampat lagi, supaya tidak ada yang bocor. Lalu per pistonnya diganti dengan yang lebih kuat. Tapi kalau mau di-upgrade lebih kuat lagi, pernya merembet lagi ke yang lain, di-upgrade. Pertama, kokangannya ini. Ya, cockingnya ini diganti dengan yang metal. Lalu piston di tengahnya diganti metal karena ini dari pabriknya pistonnya sudah polimer ya, yang warna putih itu. Jadi bukan ABS lagi. Memang sudah lumayan kuat dengan dari pabrikan pernya. Tapi kalau mau menggunakan per yang lebih besar atau lebih keras lagi, otomatis untuk menjaga keawetan pistonnya diganti dengan besi. Lalu yang ketiga yang diganti dengan besi juga adalah ini triggernya, trigger dan sear setnya. Jadi ada mekanisme di dalamnya yang bertugas mengunci triggernya, itu juga diganti dengan besi ya. Lalu di mana nyari-nyari part besi itu? Ada juga di toko online. Anda cari saja dengan kode, misalnya harus dengan nama partnya, misalnya trigger gitu. Trigger besi KAC PDW. Nah, gitu kan saja ketemu dah. Jadi jangan nyarinya KAC PDW besi gitu. Kadang agak sulit kalau gitu kan. Harus dengan partnya juga. Trigger, kokangan, piston, sear set. Itu yang bisa di-upgrade. Selebihnya kalau upgrade berat itu Anda bisa lakukan sendiri. Seperti saya ini, memang dia dari pabrikannya sudah 1,4 kg. Kalau mau ditambah lebih berat lagi bisa, cuma saya belum ada waktu. Itu nanti di rongga-rongga kosongnya nih bisa diisi sesuatu untuk menambah berat. Tuh. Tapi yang beratnya 1,4 kilo aja udah lumayan capek di bawah lama ya. Makanya itulah mengapa saya menggunakan tali seling ini untuk membantu membawa dengan durasi yang lama supaya tidak cepat capek. Tapi sebelum membahas tali seling ini, tolong juga tuliskan di kolom komentar mungkin apakah berbeda juga unit di Cobra ini overall kualitas bodinya dengan yang Bison dari Amerika atau dari Cina ini ya. Secara kan kayak tadi saya jelaskan itu, ini ada unsur metalnya beberapa, karena dari semua unitnya ini merupakan campuran metal dan polimer. Bahkan ada yang 100% metal seperti gripnya nih. Apakah merek di Cobra juga seperti itu gitu? Kalau memang berbeda, silahkan bantu komentar di kolom komentar ya. Ya, jadi sekarang saya akan tunjukkan sedikit cara menggunakan tali selingnya ya. Ini jenis tali seling yang 3 point ya. Jadi ada 3 titik. Ini jenis tali seling yang standar ya, tidak terlalu mahal namun tidak terlalu murah. Namun kualitas tali selingnya ini kurang panjang, itu aja minusnya. Supaya bisa jadi 3 point dia kurang panjang. Kalau untuk 2 point dia sudah cukup ini.
Nah, jadi dipasang dulu tergantung unit Anda masing-masing di mana tempat untuk menaruh tali slingnya. Nah, ini saya ini di bagian popor dan di bagian depan. Kalau untuk memasang tali sling 2 point dan 3 point memang harus di bagian depan dan belakang. Kalau single point atau 1 point baru bisa dipasang di sini, hanya di bagian belakang saja kalau 1 point. Kalau 2 point dan 3 point bagian depan dan belakang. Jadi ini yang 3 point dulu. Kalau yang 3 point dia bikin simpulnya supaya ada 2. Jadi ini 1 dan ini 2 di bawahnya. Jadi 2 ini ya. Sehingga nanti ketika ditarik, salah satu saya ditarik misalnya yang paling atas. Sehingga simpulnya menjadi seperti ini. Ya, jadi ini nanti yang ditaruh di leher. Kalau dua-duanya nanti jadi 2 point dia. Nah, ini 3 point, ambil salah satu saja. Lalu taruh di leher. Nah, itu ya, taruh di leher seperti ini. Sehingga ini titik 1 yang di leher, ini titik 2 yang di tengah, titik 3 yaitu di kedua sisi unitnya. Nah, jadi saya suka yang 3 point karena bisa diposisikan dengan berbagai macam posisi seperti ini. Ini posisi patroli ya, bisa dibilang ini posisi patroli. Jadi ketika sedang jalan-jalan, posisi siap membidik gitu. Jadi diginikan saja tangannya. Kalau sudah siap, bisa langsung dinaikkan ke sini ya. Jadi fleksibel. Kalau sudah selesai membidik, tinggal diginikan saja. Timbang kita mana-mana selalu membawa ini tanpa tali sandang. Jadi posisi berat unit selain di tangan juga berada di leher. Cuma minusnya, negatifnya, kalau posisi seperti ini lama-lama leher bisa capek kan. Jadi solusinya adalah tergantung tangan kalian dominan yang mana. Kalau kebetulan dominan yang kanan, kalau tangan yang kanan dominan ya, sekali lagi kalau yang kanan, yang kiri masuk ke sini ya, jadi seperti membawa tas sekolah. Nah, ini bawa ke sini samping. Nah, jadi lebih ringan lagi ini. Nah, karena beban unitnya sudah bukan di leher lagi tapi di pundak, seperti membawa tas sekolah. Ini posisi siap ini. Ini posisi siap. Kalau mau posisi jalan jauh, ini dibawa ke atas. Set. Nah, jadi posisi muzzle-nya seperti ini dia. Ke bawah seperti ini. Nah, biasanya pada saat foto bareng itu, ya, jadi dibawa ke atas sehingga moncongnya menghadap ke bawah. Jadi seperti ini. Saya suka yang seperti ini karena bisa sambil santai, misalnya sambil begini tangannya gitu. Sambil minum, merokok kalau Anda suka merokok gitu. Sambil lah seperti ini, santai. Kalau posisi patroli dibawa turun lagi sehingga posisinya horizontal seperti ini. Ya, tuh. Ketika siap, langsung dah. Set. Nah, begini. Ya, itu tergantung posisi tangannya dominan yang mana. Dan itu untuk yang 3 point ya, di bagian depan. Kalau di bagian belakang, itu tadi dengan posisi patroli dan posisi saat mau berfoto santai ya. Tadi seperti ini posisinya, muzzle ke bawah itu. Sekarang kalau posisi yang bisa lebih santai lagi, misalnya kalau mau di samping ya, biasanya kalau mau naik tangga itu atau gimana supaya di depan itu tidak penuh posisinya dengan unit, bisa dibeginikan. Saya putar dulu ke sini, lalu ini saya tarik ke atas sehingga dia diamnya di sampingnya. Jadi posisinya di samping, jadi di depan ini bebas. Jadi mungkin Anda bawa sesuatu di depan ini sehingga biar tidak mengganggu
Anda bawa ke samping, jadi bisa sambil jalan ini ya. Jadi itu ketika sudah mau dibawa posisi patroli lagi, siap menembak, ini diturunkan dulu ya, lalu diputar, nah, kembali ke posisi patroli tadi. Ketika udah siap, langsung di sini. Jadi itu kalau mau taruh di samping. Sekarang kalau mau bawa di belakang, caranya lebih gampang lagi. Tinggal diputar begini saja. Tinggal diputar gitu aja, sudah selesai. Nah, jadi nanti penampakannya seperti ini. Nah, jadi ketika Anda misalnya mau naik tangga sambil berlari, bisa dibawa ke belakang seperti ini. Cuma dia minusnya kalau untuk senapan serbu ini lumayan bisa lah walaupun melintang seperti ini. Kalau sudah laras yang lebih panjang seperti M14 atau unit sniper, tidak bisa dibeginikan, bahaya nanti karena bisa menabrak sesuatu di samping-sampingnya itu kan. Kalau senapan serbu ini masih bisa lah. Kalau yang lebih panjang nanti ada lagi settingannya supaya dia posisinya seperti ini. Cuma ini karena buckle-nya yang ini panjang, jadi dia tidak bisa. Kalau buckle-nya yang di sini pendek talinya, dia bisa seperti ini posisinya. Jadi itu minusnya tali 3 point merek yang standar ini. Kalau ada mau yang lebih mahal, baru bisa dia posisinya seperti ini, karena ada buckle tambahannya atau tali tambahannya lagi. Kalau mau bawa ke depan, dari ke belakang nih langsung aja tarik. Misalnya megang pistol nih, unit handgunnya, langsung taruh, langsung bawa ke sini nih. Langsung dah siap seperti ini. Oke. Dan yang saya suka dari 3 point sling ini adalah bisa diubah menjadi 2 point sling ya. Jadi tinggal dilepas saja ini sikunya ke sini. Sehingga kembali ke posisi awal di leher tadi, dan ambil yang di tengahnya nih, pas dari leher ya. Nah, sehingga menjadi 2 point sling ya. Jadi hanya 1, 2, jadi hanya 2 titik ini saja. Kalau tadi 3 point kan yang seperti ini. Nah, jadi ada tali lagi di tengahnya. Kalau yang 2 point seperti ini. Nah, ini baru bisa di bawa belakang, bisa lebih mudah. Nah, baru dia bisa, karena 2 point kan. 1 point bebannya hanya di 2 titik saja, di atas dan di bawah, bisa dibawa ke belakang seperti membawa tas sekolah gitulah kalau 2 point. Cuma kalau 2 point sling tidak bisa diposisikan macam-macam yang seperti tadi, tapi keuntungannya tidak ribet lah. Kalau Anda mungkin bingung dengan tali temali dasar untuk sling itu, nanti kadang bingung dah, kadang kelilit sendiri tangannya. Oke. Jadi sekian untuk penjelasan tentang tali sling yang 3 point itu, khusus untuk KAC PDW.